Sudah 3 tahun, Suen selalu bilang ingin menunda punya anak. Kemarin, sahabatnya datang ke rumah membawa anak laki-laki berusia 5 tahun. Anak itu melihatku dan memanggil, "Ayah angkat." Aku bingung, wajah Suen langsung pucat. Anak laki-laki itu sangat mirip dengan diriku waktu muda. "Ayah angkat, ibu bilang ayah sangat sibuk, jadi kita tidak bisa mengunjungi ayah," kata anak laki-laki itu dengan suara kekanak-kanakan. Sama sekali tidak tahu efek apa yang baru saja dihasilkan oleh perkataannya di ruang tamu. Wajah teman baik Suen, Lee Xiaoya, langsung pucat pasi. Dia mengulurkan tangan untuk membungkam mulut anak itu. "Xiao Bao, kamu salah bicara. Ibu, bukankah ibu bilang dia adalah ayah angkatku?" Anak laki-laki itu sangat serius, "Kamu bahkan pernah memperlihatkan fotonya kepadaku." Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Aku menatap Suen, raut wajahnya bahkan lebih buruk dari Lee Xiaoya. Bibirnya bergetar. "Suen, jelaskan." Suaraku sangat tenang. Begitu tenangnya hingga aku sendiri merasa takut. 3 tahun menikah, Suen selalu bilang ingin bebas anak, bilang tidak ingin punya anak. Bilang ingin menikmati dunia berdua. Meskipun aku ingin punya anak, tetapi karena aku mencintainya, aku setuju. Sekarang beritahu aku, anak teman baiknya memanggilku ayah angkat, Pang Cheng Hao. Dengarkan penjelasanku, suara Suen sangat pelan, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku duduk di sofa, melihat anak laki-laki di depanku yang 7 atau 80% mirip denganku. Kenapa anak ini memanggilku ayah angkat? Kenapa teman baikmu memperlihatkan fotoku kepadanya? Lee Xiaoya menggendong anak itu dan hendak pergi. "Maaf, kami pergi dulu." Berhenti, suaraku tidak keras. Tetapi sangat mengintimidasi. Jika masalahnya belum dijelaskan, tidak ada yang boleh pergi. Anak laki-laki itu menoleh ke arahku dari gendongan Lee Xiaoya. "Ayah angkat, apakah ayah marah?" "Ibu bilang ayah sangat sibuk. Tidak bisa mengunjungiku, aku sangat merindukanmu." Hatiku seperti ditabrak sesuatu dengan keras. Nada bicara anak ini, bahkan ekspresi kecilnya, sangat mirip dengan diriku waktu kecil. Ibuku sering bilang, aku waktu kecil memang seperti ini. Manja dengan suara kekanak-kanakan. "Lee Xiaoya, siapa ayah anak ini?" Aku langsung bertanya. Lee Xiaoya tergagap, bilang itu mantan pacarnya. "Siapa namanya?" "Zhang Wei." Aku tertawa. "Zhang Wei? Lalu kenapa anak ini memanggilku ayah angkat? Seperti apa rupa Zhang Wei?" Lee Xiaoya ditanya olehku dengan terbata-bata, sama sekali tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Aku mengambil ponsel dari meja kopi. "Sekarang aku akan menelepon teman detektif pribadiku, suruh dia menyelidiki Zhang Wei ini." "Jangan." Suen tiba-tiba melompat dan merebut ponselku. "Pang Cheng Hao, aku mohon jangan selidiki." Kepanikannya ini benar-benar membongkar semuanya. Aku menatapnya. "Suen, anak ini anak siapa?" Suen terduduk lemas di sofa, air mata langsung mengalir. "Cheng Hao, aku salah." Suen menangis terseduh-seduh. Anak ini adalah kecelakaan. Kecelakaan." Kurasa suaraku bergetar. Kecelakaan macam apa? Kecelakaan dalam pernikahan? Atau kecelakaan sebelum menikah? Suen tidak menjawab, hanya menangis. Aku menoleh ke Lee Xiaoya. "Kau sahabatnya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini?" Lee Xiaoya menggigit bibirnya. Anak ini adalah anak Suen dan mantan pacarnya. Mantan pacar? Aku merasa hampir kehilangan kendali. Mantan pacar sebelum menikah? Tidak, bukan. Suara Lee Xiaoya semakin mengecil. Melainkan setelah menikah. Udara di ruang tamu seolah membeku. Aku menatap Suen. Menatap wanita yang sudah 3 tahun bersamaku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Memunggungi mereka. Langit di luar sangat gelap, mataharinya sangat terik. Tapi hatiku terasa sangat gelap. 3 tahun menikah, aku pikir kami sangat bahagia. Walaupun belum punya anak, tapi kami saling mencintai. Sekarang kau memberitahuku. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga melahirkan anak, dan menyuruh sahabatnya membawa anak itu ke rumah kita. Membiarkan anak itu memanggilku ayah baptis. Operasi macam apa ini? Siapa ayah anak ini? Aku tidak menoleh, suaraku sangat tenang. Itu teman SMA. Suara Suen sangat kecil. Dia kembali ke negara ini, kami, cinta lama bersemi kembali. Lalu dia hamil. Melahirkan anak, dan menyuruh anak itu menganggapku ayah baptis. Suen menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Aku berjalan menghampiri anak kecil itu, berjongkok dan menatapnya. "Nak, siapa namamu?" "Namaku Chen Xiaobao." Anak kecil itu sangat penurut. "Ayah baptis, kenapa kau menangis?" Aku menyentuh wajahku. Aku tidak tahu sejak kapan air mata sudah mengalir. "Chen Xiaobao." Aku menatap Suen. "Nama keluarganya Chen?" Suen mengangguk. Aku bertanya lagi pada anak kecil itu, "Xiaobao, di mana ayahmu?" "Ayah bekerja di tempat yang sangat jauh," kata anak kecil itu dengan serius. "Ibu bilang ayah sangat sibuk. Tidak bisa datang menemui kami." Aku melihat ke arah Lee Xiaoya, lalu siapa ayah anak ini? Lee Xiaoya melihat ke arah Suen.
Yao Yao bilang, dia di Amerika. Sudah menikah. Aku tertawa dengan getir. Jadi, orang yang berselingkuh dengan Suen sudah menikah? Dan tinggal di Amerika. Anak itu lahir tanpa ayah. Lalu mereka memikirkan. Buruk ini, membiarkan anak itu mengenaliku sebagai ayah baptis. Suen, apa kau pikir aku bodoh? Aku berdiri dan menatapnya. Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Tidak menyadari apapun? Suen menangis semakin keras. Chen Hao, aku benar-benar salah. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja, aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Selingkuh tidak sengaja, hamil tidak sengaja, melahirkan anak tidak sengaja, membiarkan anak itu mengenaliku sebagai ayah baptis. Juga tidak sengaja, saat itu aku bingung. Suen meraih tanganku. Chen Hao, maafkan aku, oke? Mari kita mulai dari awal, oke? Aku melepaskan tangannya. Mulai dari awal? Suen, apa kau tahu apa artinya mulai dari awal? Aku berjalan ke ruang kerja, mengambil sebuah dokumen. Ini surat cerai. Aku sudah menyiapkannya tadi malam. Tanda tangani. Aku meletakkan dokumen itu di depannya. Kita bercerai. Suen melihat surat cerai itu. Seluruh tubuhnya membeku. Chen Hao, kapan kau menyiapkannya? Tadi malam, kataku dengan tenang. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama. 3 wanita di ruang tamu menatapku, mata mereka penuh keterkejutan. Kau sudah tahu sejak lama? Suara Suen bergetar. Aku mengangguk. Setengah tahun yang lalu aku sudah tahu. Setengah tahun yang lalu aku menyewa detektif swasta untuk menyelidikimu. Aku duduk kembali di sofa, melihat ekspresi terkejut Suen. Apa kau tahu kenapa aku menyelidikimu? Suen menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketakutan karena kamu tiba-tiba berubah. Aku berbicara dengan tenang, seolah menceritakan kisah orang lain, tiba-tiba mulai memperhatikan perawatan diri. Tiba-tiba mulai berolahraga, tiba-tiba mulai membeli kosmetik dan pakaian mahal. Lebih penting lagi, kamu tiba-tiba mulai menolak untuk bermesraan denganku, mulai sering lembur. Kamu mulai memiliki banyak acara sosial, aku melanjutkan, saat itu aku pikir kamu stres karena pekerjaan. Aku bahkan merasa kasihan padamu dan secara sukarela mengambil lebih banyak pekerjaan rumah. Li Xiaoya menggendong anak itu. Tidak berani berbicara sampai suatu hari, aku tidak sengaja melihat. Sebuah pesan di ponselmu, aku menatap Suen, dikirim oleh seseorang bernama Chen Zixuan. Dia bilang dia merindukanmu, merindukan anak itu. Tubuh Suen mulai bergetar. Chen Zixuan, teman SMA-MU, sekarang bekerja di Amerika Serikat. Sudah menikah. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka sebuah folder. Ini adalah laporan investigasi dari detektif swasta yang kubayar. Aku membuka foto pertama, ini foto pertemuan kalian di kedai kopi. Waktunya adalah Maret tahun lalu. Foto kedua, ini foto kalian check-in di hotel. Waktunya adalah April tahun lalu. Foto ketiga, ini foto kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kehamilan. Waktunya adalah Mei tahun lalu. Setiap foto seperti pisau, menusuk hati Suen dengan kejam. Chen Hao, aku, Suen, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku terus membolak-balik foto. Ini foto kamu melahirkan, ini foto kamu menjalani masa nifas. Ini foto Chen Zixuan bertemu denganmu dan anakmu untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Amerika. Tahukah kamu? Suen, aku menatapnya, selama setengah tahun ini. Setiap malam aku berpikir, mengapa? Mengapa aku begitu baik padamu? Kamu masih mengkhianatiku. Suen menangis hingga tidak bisa berkata-kata. Aku membelikanmu rumah, membelikanmu mobil, menghabiskan uang untukmu, tidak pernah membiarkanmu menderita. Kamu bilang ingin hidup tanpa anak, aku setuju. Kamu bilang ingin berkarir. Aku mendukungmu. Kamu bilang ingin ruang, aku memberimu kebebasan. Suaraku mulai sedikit bergetar, tetapi apa yang kamu berikan padaku? Pengkhianatan, penipuan dan juga anak orang lain. Anak laki-laki itu sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Mulai sedikit takut dan bersembunyi di pelukan Li Xiaoya. Aku melihat anak yang tidak bersalah ini. Perasaanku campur aduk. Anak itu tidak bersalah, orang dua salah yang salah. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani 6 bulan terakhir ini? Aku melanjutkan perkataanku. Setiap malam aku insomnia, setiap hari aku berpikir, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Apakah perasaan kita itu nyata? Aku bahkan mulai meragukan diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang kurang dariku? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak pantas untukmu? Suen menangis lebih keras. Tidak, Chen Hao, kamu sangat baik. Bukan kamu, aku yang buruk. Aku yang mengecewakanmu. Ya, kamu mengecewakanku. Aku mengangguk. Tapi tahukah kamu? Apa yang paling membuatku sakit hati? Suen menatapku, matanya penuh penyesalan. Kamu tidak pernah berpikir untuk mengakuinya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Selama 6 bulan terakhir ini, kamu masih pulang setiap malam. Masih mengatakan padaku bahwa kamu mencintaiku. Masih berakting sebagai suami istri denganku. Jika bukan karena hari ini,
Li Xiaoya membawa anak itu. Jika bukan karena anak itu tidak sengaja keceplosan, apakah kamu berencana? Untuk tidak memberitahuku seumur hidup, Suen menundukkan kepala, tidak berani menjawab. Jawab aku, suaraku tiba-tiba meninggi. Apakah kamu berencana? Menyembunyikannya dariku seumur hidup? Aku tidak tahu. Suara Suen sangat kecil. Aku sangat takut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku berbalik dan menatapnya. Takut? Kamu takut apa? Takut aku tahu yang sebenarnya? Takut kehilangan rumah ini? Takut kehilangan uangku? Tidak. Suen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku takut kehilanganmu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tertawa. Tertawa dengan dingin. Mencintaiku? Suen, tahukah kamu apa itu cinta? Cinta adalah kepercayaan. Adalah kesetiaan, adalah kejujuran. Sementara yang kamu berikan padaku adalah penipuan. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah penyembunyian. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kau tidur dengan pria lain. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kau mengandung anak orang lain. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kau menyembunyikannya dariku selama 2 tahun penuh. Inikah cintamu? Suen terdiam oleh perkataanku. Li Xiaoya kemudian berbicara, Fang Chenghao. Suen benar-benar tahu dia salah. Maafkan dia kali ini. Aku menatap Li Xiaoya. Memaafkan? Li Xiaoya, apakah kau pikir hal seperti ini bisa dimaafkan? Dan kau juga bukan orang baik. Aku menatapnya dengan dingin. Kau tahu Suen berselingkuh, dan kau membantunya menyembunyikannya. Kau tahu dia mengandung anak orang lain. Kau bahkan membantunya selama masa nifas. Kau tahu dia menipuku, dan kau membantunya berakting. Li Xiaoya tersipu karena kata-kataku. Aku melakukan ini demi dia, demi kebaikannya. Menurutku alasan ini sangat konyol. Lalu bagaimana denganku? Apa salahku? Mengapa aku harus menanggung semua ini? Ruang tamu menjadi sunyi, hanya suara tangisan Suen yang terdengar. Aku berjalan ke meja kopi, mengambil surat cerai. Suen, tanda tangani. Tidak, aku tidak mau tanda tangan. Suen menggelengkan kepalanya. Chenghao, aku tidak mau cerai. Aku ingin bersamamu. Aku menatapnya. Apa kau pikir kita masih bisa bersama? Bisa. Kita bisa mulai dari awal lagi. Suen meraih tanganku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Aku melepaskan tangannya. Suen, beberapa hal, sekali dilakukan, ya sudah. Bukan berarti dengan mengatakan maaf bisa dianggap tidak terjadi. Lalu bagaimana dengan anak itu? Suen menunjuk ke anak laki-laki kecil itu. Dia masih sangat kecil, dia membutuhkan keluarga yang utuh. Aku melihat ke arah anak laki-laki itu, perasaanku campur aduk. Anak itu memang tidak bersalah. Tapi mengapa aku harus membesarkan anak orang lain? Urusan anak, pikirkan sendiri caranya. Itu yang kukatakan. Tapi pernikahan kita, sampai di sini saja. Suen menatapku dengan putus asa. Chenghao, kumohon. Kita tidak usah bercerai. Oke? Aku tidak menjawabnya, melainkan mengambil ponselku. Menekan sebuah nomor. Pengacara Wang, ini aku. Fang Chenghao. Surat perjanjian cerai sudah siap. Besok kita akan ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Suen mendengar aku menelepon, benar-benar hancur. Menangis dengan sangat pilu. Tetapi hatiku sudah mati. Pengkhianatan hanya ada 0 kali dan berkali-kali. Aku tidak akan pernah memaafkan wanita yang mengkhianatiku. Setelah menutup telepon, aku melihat ke arah Suen. Kamu punya 2 pilihan. Entah sekarang tanda tangani perjanjian cerai. Aku tertawa. Suen, saat kamu punya anak dengan pria lain. Kenapa tidak bilang begitu? Saat itu, anak laki-laki kecil itu tiba-tiba berbicara. Mama, kenapa kamu menangis? Ayah angkat. Kenapa kamu membuat mama menangis? Aku melihat anak yang tidak bersalah ini, perasaanku campur aduk. Aku berjongkok dan melihatnya. Xiao Bao. Kamu ingin bertemu ayah? Anak laki-laki itu mengangguk. Mau. Aku sangat ingin bertemu ayah. Aku mengeluarkan ponselku, mencari foto Chen Zixuan dan menunjukkannya padanya. Ini ayahmu? Mata anak laki-laki itu berbinar saat melihat foto itu. Ya, ini ayahku, ayah angkat. Kamu kenal ayahku? Aku mengangguk. Kenal. Sekarang aku akan meneleponnya dan memintanya pulang untuk menemuimu. Oke? Anak laki-laki itu bertepuk tangan dengan gembira. Oke, aku ingin bertemu ayah. Wajah Suen dan Li Xiaoya berubah drastis. Fang Chenghao, kamu tidak boleh meneleponnya. Suen menjadi panik. Dia sudah menikah. Dia punya keluarganya sendiri. Aku menatapnya dengan dingin. Jadi, kamu berselingkuh dengan pria beristri dan punya anak. Lalu membiarkanku menjadi korban? Kamu tahu Chen Zixuan sudah menikah, masih berselingkuh dengannya. Kamu tahu dia tidak akan menceraikan istrinya demi kamu, masih melahirkan anaknya. Kamu tahu dia tidak akan bertanggung jawab. Masih berhayal? Suen, seberapa naif dirimu? Masih betapa bodohnya Suen sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aku menelepon Chen Zixuan.
Telepon berdering beberapa kali, lalu diangkat. Halo? Siapa ini? Sebuah suara pria terdengar dari telepon, dengan sedikit aksen bahasa Inggris Amerika. Chen Zixuan, saya Fang Cheng Hao, suami Suen. Suaraku sangat tenang. Terdengar jeda yang jelas di seberang telepon. Anda siapa? Saya suami Suen, orang bodoh yang kalian berdua bodohi. Aku melanjutkan. Kupikir kau tahu kenapa aku meneleponmu. Terdengar keheningan yang lama di seberang telepon. Kemudian terdengar suara tarikan napas dalam. Tuan Fang, saya minta maaf atas hal ini. Minta maaf? Aku tertawa. Chen Zixuan. Apa menurutmu permintaan maaf saja cukup? Tuan Fang, Anda ingin apa? Suara Chen Zixuan terdengar sedikit gugup. Sederhana saja, kau punya dua pilihan. Aku melihat anak kecil itu. Entah kau segera kembali ke negara ini dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Atau aku akan memberitahukan hal ini pada istrimu. Terdengar lagi keheningan di seberang telepon. Suen menggelengkan kepalanya dengan cemas di sampingku. Semuanya sudah terjadi. Aku tidak mau bicara apa-apa lagi, tapi aku sudah tidak peduli dengan perasaannya. Chen Zixuan, ketika kalian para pria berselingkuh, apakah kalian memikirkan akibatnya? Aku melanjutkan. Kau punya istri dan anak di Amerika, tapi kau kembali ke negara ini dan berselingkuh dengan istriku, bahkan sampai punya anak. Apa menurutmu itu sangat mengasyikkan? Tuan Fang, waktu itu saya sedang linglung. Suara Chen Zixuan sangat kecil. Linglung? Aku pikir alasan itu sangat menggelikan. Linglung bisa menghancurkan keluarga orang lain, Linglung bisa tidak bertanggung jawab, sekarang aku memberimu waktu 3 hari untuk berpikir. 3 hari lagi, entah kau kembali ke negara ini untuk menyelesaikan masalah ini, atau aku akan mengirimkan semua bukti pada istrimu. Tuan Fang, saya mohon. Jika istri saya tahu, dia akan menceraikan saya. Chen Zixuan mulai memohon. Apa urusanku dengan itu? Aku berkata dengan dingin, ketika kau berselingkuh, apakah kau memikirkan perasaanku? Lagi pula, aku melihat anak kecil itu. Kau juga punya seorang putra di sini. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Aku menyerahkan ponsel itu kepada anak kecil itu. Xiao Bao. Berbicara dengan ayah, anak laki-laki itu dengan gembira menerima telepon. Ayah. Saya Xiao Bao, suara Chen Zixuan terdengar dari ujung telepon. Ayah Xiao Bao merindukanmu. Ayah, kapan kamu akan kembali menemuiku? Aku sangat merindukanmu. Anak laki-laki itu berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Di ujung telepon sana hening untuk waktu yang lama, lalu terdengar suara tersedak Chen Zixuan. Xiao Bao, ayah sangat sibuk dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Anak laki-laki itu berkata dengan kecewa, lalu kapan ayah punya waktu? Ayah juga tidak tahu ini. Aku mengambil telepon dari tangan anak laki-laki itu. Chen Zixuan, apa kau dengar? Ini anakmu. Dia sangat merindukanmu. Tetapi kau menikmati kehangatan keluarga lain di Amerika, meninggalkan mereka ibu dan anak di sini. Apa kau tahu mengapa Suen tidak berani memberitahuku kebenaran? Karena dia tahu, begitu aku tahu kebenaran, kalian akan tamat. Chen Zixuan di ujung telepon tidak berbicara. 3 hari. Chen Zixuan, aku ingin melihat keputusanmu dalam 3 hari. Setelah aku selesai berbicara, aku menutup telepon. Suen menatapku, matanya penuh ketakutan. Cheng Hao, jika kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan keluarganya. Aku menatapnya. Lalu bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan pengorbananku selama 3 tahun ini? Ketika kalian berselingkuh, apakah kalian pernah berpikir akan menghancurkanku? Suen terdiam oleh perkataanku. Li Xiaoya kemudian berbicara, Fang Cheng Hao, kamu bertindak terlalu jauh. Chen Zixuan memiliki keluarga di Amerika. Kamu tidak bisa menghancurkan mereka. Aku menatapnya dengan dingin. Li Xiaoya, kamu masih punya muka untuk berbicara? Kamu tahu betul Suen berselingkuh. Tidak menasihatinya untuk berhenti, malah membantunya menyembunyikannya. Kamu tahu betul dia mengandung anak orang lain. Tidak menasihatinya untuk mengaku, malah membantunya berakting. Sekarang ada masalah. Kamu datang untuk menjadi orang suci. Menurutmu, apa hakmu untuk menyalahkanku? Li Xiaoya menjadi merah padam karena perkataanku. Aku berdiri, pergi ke ruang kerja, dan mengeluarkan sebuah map. Li Xiaoya, kamu bukan hanya sahabatnya. Kalian tidak terpisahkan. Mustahil kamu tidak tahu tentang urusannya. Aku membuka map itu. Kalian tidak terpisahkan, tidak mungkin kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku membuka berkasnya dan membawanya. Mengeluarkan setumpuk foto. Ini foto saat kamu membantunya menghubungi rumah sakit. Ini foto saat kamu membantunya mencari perawat bayi. Ini foto saat kamu membantunya menyewa rumah untuk masa pemulihan setelah melahirkan. Li Xiaoya, kamu tidak hanya tahu. Kamu juga kaki tangan. Li Xiaoya melihat foto-foto itu, wajahnya semakin pucat. Ada lagi ini. Aku mengeluarkan catatan transfer bank. Ini uang yang Suen berikan padamu. Total 50.000.
Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya menyembunyikan semuanya. Li Xiaoya benar-benar panik. Fang Chenghao, apa yang akan kamu lakukan? Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menatapnya dengan dingin. Sekarang baru tahu salah? Kenapa tidak dari dulu? Suen menatapku, matanya penuh keputusasaan. Chenghao, kamu berubah. Kamu tidak seperti ini dulu. Aku berbalik dan menatapnya. Ya, aku berubah. Dulu aku terlalu baik, terlalu percaya pada orang, terlalu mudah dibohongi. Tapi sekarang aku mengerti. Terhadap pengkhianat, kita harus menggunakan cara pengkhianat. Aku mengambil surat perceraian dan meletakkannya lagi di depan Suen. Tanda tangani. Ini kesempatan terakhir. Suen melihat surat perceraian, tangannya gemetar. Kalau aku tanda tangani, bagaimana dengan anak itu? Tanyanya. Aku melihat anak kecil itu. Anak itu masih asyik bermain game di ponselnya. Sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang dewasa. Anak itu bukan tanggung jawabku. Aku berkata dengan tenang. Dia punya ayah kandung. Biar Chen Zixuan yang bertanggung jawab. Tapi Chen Zixuan tidak akan bertanggung jawab. Suen berkata sambil menangis. Dia punya keluarga sendiri. Dia tidak mungkin menceraikan istrinya demi kita. Aku mencibir. Itu masalahmu. Bukan masalahku. Dulu saat kamu memilih berselingkuh dengannya, apakah kamu memikirkan akibatnya? Dulu saat kamu memilih hamil dan melahirkan, apakah kamu memikirkan akibatnya? Sekarang akibatnya datang. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Suen terdiam mendengar perkataanku. Saat itu, ponselku berdering. Ibuku menelepon. Aku mengangkat telepon. Bu, Chenghao. Kapan kamu dan Suen akan punya anak? Saya bertemu keluarga Wang tua hari ini, cucu mereka sudah bisa berjalan. Suara ibuku terdengar dari telepon, aku menatap Suen, perasaanku campur aduk. Bu, aku dan Suen mungkin akan bercerai. Terdengar jeda yang jelas di ujung telepon sana. Apa? Bercerai? Kenapa? Dia selingkuh dan melahirkan anak orang lain. Aku mengucapkan fakta kejam ini dengan tenang. Di ujung telepon sana terdiam lama, lalu terdengar suara marah ibuku. Apa? Suen selingkuh? Baru saja dikonfirmasi. Aku berkata, dia di mana? Aku akan ke sana sekarang. Suara ibuku sangat marah, wanita tak tahu malu ini. Keluarga kita sudah sangat baik padanya. Beraninya dia selingkuh. Aku menatap Suen, wajahnya semakin pucat. Bu, jangan terlalu emosi dulu. Aku akan menanganinya dengan baik. Aku berkata, menangani apa? Ceraikan dia segera. Ibuku berteriak di telepon, untuk apa mempertahankan wanita seperti ini? Untuk terus mengkhianati ibumu? Aku tahu, Bu. Aku sedang mengurus surat perceraian. Dan satu lagi, ibuku melanjutkan, rumah, mobil, tabungan, jangan berikan dia 1 sen pun. Wanita tak tahu malu seperti itu tidak pantas mendapatkan uang keluarga kita. Aku menatap Suen. Ibu benar, kamu tidak pantas mendapatkan uang keluarga kita. Suen mendengar kata-kata ini. Air matanya mengalir semakin deras. Aku menutup telepon dan menatap Suen. Ibuku sudah tahu. Apa kamu pikir dia akan melepaskanmu? Suen tahu betul bagaimana watak ibuku. Biasanya dia sangat baik padanya. Tetapi begitu dia marah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Chenghao, mohon beritahu Bibi, ini semua salahku. Jangan libatkan anak itu. Suen memohon. Aku menatapnya. Sekarang tahu khawatir tentang anak, kenapa tidak memikirkan anak saat berselingkuh? Dan, apa hubungannya anak ini dengan ibuku? Begitu masuk, dia langsung berteriak keras pada Suen, wanita tak tahu malu. Suen ketakutan dan mundur. Li Xiaoya menggendong anak itu, tidak tahu harus berbuat apa. Ibuku berjalan ke depan Suen, menunjuk hidungnya, kamu masih punya muka untuk duduk di sini? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang telah keluarga kami keluarkan untukmu? Uang muka rumah 1 juta. Renovasi 500.000, mobil 300.000, ditambah biaya hidup selama 3 tahun ini. Totalnya sekitar 3 juta. Kamu mengambil uang keluarga kami, tinggal di rumah keluarga kami. Mengendarai mobil keluarga kami, tetapi berselingkuh dengan pria lain, dan melahirkan anak orang lain. Mukamu itu, apakah kamu masih manusia? Ibuku semakin marah saat berbicara. Suara semakin keras, Suen dimarahi sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Ibuku saat ini memperhatikan anak laki-laki itu. Ini anak haram itu. Li Xiaoya buru-buru berkata, Bibi, anak itu tidak bersalah. Ibuku menatapnya dengan dingin, kamu siapa? Saya teman Suen. Li Xiaoya berkata dengan suara kecil, teman? Ibuku mencibir. Teman macam apa? Teman yang membantu menyembunyikan perselingkuhan? Li Xiaoya tidak berani berbicara lagi. Ibuku menatap anak laki-laki itu, meskipun marah, tetapi masih merendahkan suaranya. Anak itu memang tidak bersalah, tetapi dia bukan anak keluarga kita tidak punya kewajiban untuk mengurusnya. Kemudian dia beralih ke Suen, kamu segera kemasi barang-barangmu dan keluar. Rumah ini tidak menyambutmu.
Suen menangis dan berkata, aku beritahu kamu, Suen, mulai hari ini. Kamu bukan lagi orang keluarga kami. Aku melihat adegan ini, perasaanku campur aduk. Meskipun ibuku berbicara dengan sangat berat, tetapi aku tahu dia benar-benar sedih. Dia selalu menganggap Suen sebagai putri kandungnya sendiri. Akibatnya yang didapat adalah pengkhianatan. Bu, tenanglah. Aku berkata. Ibuku menatapku, Chen Hao. Kamu tidak mungkin masih ingin memaafkannya, kan? Aku menggelengkan kepala, tidak akan. Aku hanya merasa, kita harus menangani masalah ini dengan rasional. Aku mengambil surat perjanjian perceraian. Suen, tanda tangani saja. Jangan membuat masalah menjadi lebih buruk. Suen melihat surat perjanjian perceraian, dan melihat ekspresi marah ibuku, akhirnya mengambil pena. Tunggu, aku menghentikannya, sebelum kamu menandatangani. Aku ingin memberitahumu beberapa hal. Suen mendongak menatapku. Rumah ini kubeli sebelum menikah. Kamu tidak berhak atasnya. Mobil juga kubeli, kamu juga tidak berhak atasnya. Kedua, harta bersama kita tidak banyak, hanya pendapatan gaji selama 3 tahun ini. Sesuai hukum, kamu bisa mendapatkan setengahnya. Ketiga, tetapi mempertimbangkan kamu berselingkuh lebih dulu dan melahirkan anak orang lain, aku bisa menuntutmu tidak mendapatkan apa-apa. Mendengar ini, wajah Suen semakin pucat. Tetapi, aku melanjutkan, mempertimbangkan anak memang membutuhkan biaya hidup, aku bisa memberimu 100.000 yuan. Sebagai kompensasi, 100.000, ibuku tidak setuju. Untuk apa memberinya 100.000? Apakah dia pantas? Aku menatap ibuku. Bu, 100.000 yuan untuk membeli pelajaran selama 3 tahun, tidak mahal. Lalu aku menatap Suen. Ini adalah batas terakhirku. Ambil 100.000 yuan dan bercerai. Atau bertemu di pengadilan. Suen tahu, jika ke pengadilan, dia mungkin tidak mendapatkan apa-apa. 100.000 yuan setidaknya bisa menghidupi dia. Dan anak untuk sementara waktu. Dengan tangan gemetar, dia di surat perceraian. Menandatangani namanya. Saat menandatangani, Suen benar-benar hancur. Menangis dengan pilu. Tetapi hatiku sudah mati. Pengkhianatan. Tidak akan pernah bisa dimaafkan. Setelah menandatangani, aku menyimpan surat perceraian. Besok kita ke kantor catatan sipil untuk mengurusnya. Suen masih menangis, ibuku sudah mulai mengusir orang. Masih menangis, cepat kemasi barang-barang dan pergi. Bibi, bisakah beri saya sedikit waktu? Suen berkata dengan tercekat, saya perlu mencari tempat tinggal. Ibuku berkata dengan dingin, itu urusanmu, tidak ada hubungannya dengan kami. Aku melihat jam, sudah jam 5 sore. Kuberi kau 2 jam untuk mengemasi barang-barang. Suen mengangguk, bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Li Xiaoya menggendong anak mengikuti di belakang. Anak kecil itu masih tidak mengerti apa-apa, melihat ekspresi orang dewasa, dan berkata dengan sedikit takut. Ibu, apakah kita akan pergi? Suen memeluk anak itu, air mata mengalir lagi. Xiao Bao, kita akan pindah rumah. Lalu bagaimana dengan ayah baptis? Apakah ayah baptis akan pindah rumah bersama kita? Anak laki-laki itu bertanya dengan polos. Suen menatapku sekilas dan menggelengkan kepala. Ayah baptis tidak akan tinggal bersama kita. Anak laki-laki itu berkata dengan nada kecewa. Mengapa? Aku suka ayah baptis. Mendengar kata-kata ini, hatiku terasa sangat pahit. Anak itu tidak bersalah. Dia tidak tahu kompleksitas dunia orang dewasa. Aku berjongkok. Menatap anak laki-laki itu. Xiao Bao, ayah baptis juga menyayangimu. Tapi kita tidak bisa tinggal bersama, kan? Mengapa? Anak laki-laki itu tidak mengerti. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Karena aku bukan ayah baptismu. Kamu punya ayah yang sebenarnya. Anak laki-laki itu semakin bingung. Lalu di mana ayahku? Aku melihat ke arah Suen. Tanyalah ibumu. Suen menggelengkan kepala. Berjongkok menatap anak itu. Xiao Bao, ayah berada di tempat yang sangat jauh. Dia akan segera kembali menemuimu. Anak laki-laki itu berkata dengan gembira. Benarkah? Ayah akan kembali. Suen mengangguk, tetapi matanya penuh ketidakpastian. Aku tahu Chen Zixuan tidak mungkin kembali. Dia memiliki keluarga di Amerika. Tidak mungkin meninggalkan segalanya demi seorang anak haram. Tapi itu bukan masalahku. Ibuku melihat dari samping dan tiba-tiba bertanya, Suen, apakah kamu punya tempat tinggal? Suen menggelengkan kepala. Belum untuk saat ini. Aku ingin menginap di hotel terlebih dahulu. Ibuku marah, tetapi pada akhirnya hatinya lembut. Sudahlah, kalian berdua tinggal di sini malam ini. Besok baru pergi. Bu, aku sedikit tidak setuju. Ibuku menatapku. Cheng Hao, bagaimanapun juga, dia mengandung anak keluarga kita selama 3 tahun, meskipun tidak sungguhan. Tetapi setidaknya ada hubungan. Dan anak itu benar-benar tidak bersalah. Kita tidak bisa membiarkannya terlantar di jalanan. Aku memahami pemikiran ibuku dan mengangguk. Baiklah, untuk malam ini saja. Besok harus pergi.
Suen menatap ibuku dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Bibi. Ibuku berkata dengan dingin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukannya demi anak itu. Saat ini, ponsel Suen berdering. Dia melihat nomornya. Itu Chen Zixuan yang menelepon. Dia melirikku dan menjawab telepon. Halo, Suen. Pang Chenghao baru saja meneleponku. Suara Chen Zixuan datang dari telepon, terdengar sangat gugup. Aku tahu, suara Suen sangat pelan. Bagaimana ini bisa terbongkar? Bukankah kita sepakat untuk merahasiakannya? Chen Zixuan sedikit menyalahkan. Suen melihat ke arah anak kecil itu. Xiao Bao yang keceplosan. Di ujung telepon sana terdiam sesaat, lalu berkata, Suen, urus masalah ini sendiri. Jangan libatkan aku. Ekspresi Suen langsung berubah sangat buruk. Zixuan, Xiao Bao adalah anakmu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengakuinya sekarang. Suara Chen Zixuan sangat dingin. Aku punya keluarga di Amerika. Aku tidak bisa menghancurkan segalanya karena masalah ini. Air mata Suen kembali mengalir. Lalu bagaimana denganku dan Xiao Bao? Kamu pikirkan sendiri solusinya. Setelah Chen Zixuan selesai berbicara, dia menutup telepon. Suen memegang ponselnya, seluruh tubuhnya membeku. Aku menatapnya. Sekarang tahu kan, pria itu seperti apa? Suen tidak berbicara, hanya menangis. Ibuku melihat dari samping. Meskipun marah, dia juga sedikit bersimpati pada Suen. Kenapa kamu begitu bodoh? Demi pria seperti itu, kamu menghancurkan pernikahanmu sendiri. Suen berkata sambil menangis, saat itu aku tidak tahu dia akan seperti ini. Dia bilang dia mencintaiku. Bilang akan bertanggung jawab padaku. Aku mencibir. Seorang pria yang sudah menikah bilang mencintaimu? Kamu langsung percaya? Suen, seberapa naif dirimu? Jika dia benar-benar mencintaimu, kenapa tidak menceraikan istrinya dan menikahimu? Jika dia benar-benar ingin bertanggung jawab, kenapa tidak berani mengakui anak itu? Suen terdiam mendengar perkataanku. Aku melanjutkan. Sekarang mengerti kan? Di matanya, kamu hanyalah sebuah mainan. Sebuah mainan yang bisa dibuang kapan saja. Lalu aku di matamu ini apa? Orang bodoh? Orang yang mau menerima barang bekas? Suen menggelengkan kepalanya. Tidak. Suen, aku tidak sanggup menerima cintamu seperti ini. Suen terdiam mendengar perkataanku. Li Xiaoya berbicara saat ini, Pang Chenghao, semuanya sudah terjadi. Jangan membuatnya semakin terpukul. Aku menatap Li Xiaoya, aku membuatnya terpukul? Li Xiaoya, apa hakmu mengatakan itu padaku? Kau membantunya menipuku selama 3 tahun. Sekarang kau ingin aku bersikap sopan padanya? Li Xiaoya tidak berani berbicara setelah aku berkata begitu. Aku berdiri. Berjalan ke balkon untuk mencari udara segar. Pemandangan malam di luar sangat indah, tetapi suasana hatiku sangat buruk. 3 tahun menjalin hubungan, 3 tahun berkorban, akhirnya yang kudapatkan adalah pengkhianatan dan penipuan. Aku tidak tahu apa arti dari kegigihanku selama 3 tahun ini. Mungkin sejak awal ini adalah sebuah kesalahan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada pengacara Wang, besok pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus prosedur perceraian. Siapkan materi yang relevan. Segera, pengacara Wang membalas. Setidaknya, besok aku akan hadir di lokasi untuk membantu kalian mengurus prosedur perceraian. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku bersiap untuk memulai hidup baru. Hidup tanpa Suen. Hidup tanpa penipuan. Saat ini, ibuku berjalan ke balkon. Chenghao, apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku baik-baik saja. Ibuku menatapku. Sebenarnya, ibu tahu hatimu sangat sakit. Aku tidak menyangkalnya. Memang sangat sakit. Tetapi, ibuku menepuk pundakku. Nak, ibu mendukung keputusanmu. Wanita seperti itu memang tidak pantas dimaafkan. Tetapi, ibuku melanjutkan, kau juga harus belajar untuk melepaskan, jangan biarkan masalah ini memengaruhi kehidupanmu di masa depan. Aku mengangguk. Aku tahu. Ibu, ada lagi. Ibuku melihat ke arah Suen di ruang tamu. Meskipun dia mengkhianatimu, tetapi anak itu memang tidak bersalah. Jika dia benar-benar tidak punya jalan keluar, kau juga bisa membantunya sedikit. Aku menatap ibuku. Bu. Ibuku melambaikan tangan. Aku tidak bermaksud lunak. Aku hanya tidak ingin kau menyesal di kemudian hari. Bagaimanapun, anak itu memanggilmu ayah baptis selama 3 tahun. Selalu ada sedikit perasaan. Aku bangun sangat pagi. Suen juga tidak banyak tidur, seolah-olah menua beberapa kali dalam semalam. Anak kecil itu masih tidur nyenyak, tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku makan sarapan sederhana dan bersiap untuk pergi. Chenghao, Suen memanggilku. Aku berbalik dan menatapnya. Ada apa lagi? Suen menggigit bibirnya. Bisakah? Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menggelengkan kepala. Suen, beberapa hal tidak memiliki kesempatan kedua. Tapi kita sudah bersama selama 3 tahun. Bukankah kamu juga bahagia selama 3 tahun ini?
Suen mencoba menyelamatkan sesuatu. Aku menatapnya. Bahagia? Suen, tahukah kamu apa yang kupikirkan tadi malam? Suen menggelengkan kepala. Aku berpikir, selama 3 tahun ini, berapa banyak kata-katamu yang benar? Berapa banyak ekspresimu yang benar? Berapa banyak air matamu yang benar? Aku berpikir, ketika kamu mengatakan kamu mencintaiku, apakah kamu memikirkan Chen Zixuan? Aku berpikir, ketika kamu bermesraan denganku, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu mengandung anak orang lain di perutmu? Wajah Suen menjadi semakin pucat saat mendengar kata-kata ini. Tahukah kamu? Suen, aku melanjutkan, sekarang aku mengingatnya. Kebahagiaan selama 3 tahun ini terasa palsu, karena dibangun di atas dasar penipuan. Dibangun di atas kebodohanku. Air mata Suen mengalir lagi. Chen Hao, aku tahu aku salah. Tapi perasaanku padamu itu nyata. Sungguh, aku tertawa. Jika itu nyata, mengapa kamu berselingkuh? Jika itu nyata, mengapa kamu menyembunyikannya? Suen ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku melihat waktu. Aku harus pergi. Sampai jumpa di kantor catatan sipil pukul 9. Setelah mengatakan itu, aku keluar. Ketika aku tiba di kantor catatan sipil, pengacara Wang sudah menungguku. Tuan Fang, semua prosedur sudah siap, kata pengacara Wang. Aku mengangguk. Terima kasih. Tepat pukul 9, Suen muncul tepat waktu. Dia tidak membawa anak kecil itu. Hanya Li Xiaoya yang menemaninya. Ketika melihatku, tatapan Suen sangat rumit. Ada rasa bersalah, ada keengganan, dan juga keputusasaan. Bisakah kita mulai? Petugas bertanya, aku mengangguk. Seluruh prosesnya sangat cepat. Tidak sampai setengah jam, pernikahan kami resmi berakhir. Saat menerima akta cerai, hatiku sangat campur aduk. Pernikahan 3 tahun berakhir begitu saja. Suen memegang akta cerai, air matanya terus mengalir. Cheng Hao, apakah kita benar-benar tidak bisa memulai dari awal? Dia bertanya untuk terakhir kalinya, aku menggelengkan kepala. Suen, mulai sekarang kita adalah orang asing. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Tanpa menoleh ke belakang, pengacara Wang mengikutiku. Tuan Fang, kapan uang itu akan ditransfer kepadanya? Transfer sekarang. Aku mengeluarkan ponselku. Mentransfer 100.000 yuan kepada Suen. Aku sudah berkemas, semuanya sudah selesai. Ibuku bertanya padaku. Aku mengangguk. Sudah selesai? Baguslah, ibuku tampak juga merasa lega. Mulai sekarang rumah ini akan sunyi. Aku melihat ruang tamu yang kosong. Perasaanku campur aduk. Rumah ini pernah dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Sekarang hanya tersisa aku dan ibuku. Bu, kembalilah ke rumahmu. Aku ingin sendiri. Itulah yang kukatakan. Ibuku mengangguk. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Jika ada apa-apa, hubungi ibu. Setelah ibuku pergi, rumah menjadi benar-benar sunyi. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu ini yang pernah penuh kenangan. Perasaanku campur aduk. Selama 3 tahun, aku dan dia menonton TV di sini. Makan malam, mengobrol, bercinta. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Aku mengeluarkan ponselku. Menghapus semua foto dan catatan obrolan tentang Suen. Karena sudah memutuskan untuk memulai dari awal. Harus benar-benar melepaskan masa lalu. Saat aku hendak beristirahat, bel pintu berbunyi. Aku pergi membuka pintu dan mendapati seorang kurir. Tuan Fang, paket Anda. Aku menandatangani tanda terima paket dan mendapati bahwa itu adalah paket yang sangat besar. Ketika dibuka, isinya adalah tumpukan mainan anak-anak dan juga selembar kertas. Ayah angkat, ini adalah mainan favorit Xiao Bao. Dia ingin memberikannya kepada Anda sebagai kenang-kenangan. Melihat catatan ini, hatiku melunak lagi. Anak itu memang tidak bersalah. Dia tidak tahu permusuhan dunia orang dewasa. Di hatinya, aku adalah ayah angkatnya. Orang yang baik padanya. Aku berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Suen. Aku sudah menerima mainan anak itu. Sampaikan terima kasihku pada Xiao Bao. Segera. Suen membalas, Xiao Bao sangat merindukanmu, terus bertanya kapan bisa bertemu ayah angkat lagi. Melihat pesan ini, hatiku sangat tidak enak. Tapi, aku dan Suen sudah bercerai, tidak mungkin ada keterikatan lagi. Aku memutuskan untuk tidak membalas pesan ini. Malamnya, aku makan sendirian di rumah. Rasanya sangat sepi. Dulu, saat Suen ada, setidaknya ada seseorang untuk diajak bicara. Sekarang hanya tersisa aku seorang diri, bahkan tidak ada orang untuk diajak bicara. Aku mulai meragukan. Apakah keputusanku terlalu kejam? Tapi kemudian aku berpikir, jika aku memaafkan Suen, bagaimana aku akan menghadapinya nanti? Bagaimana menghadapi anak itu? Setiap kali melihat mereka, aku akan teringat pengkhianatan dan penipuan ini. Pernikahan seperti ini, apa artinya lagi? Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa ini? Aku mengangkat telepon. Tuan Fang,
Saya Chen Zixuan. Aku tertegun sejenak. Kemudian mencibir, bagaimana? Sudah berpikir jernih? Tuan Fang, saya ingin berbicara dengan Anda. Suara Chen Zixuan terdengar tulus. Bicara tentang apa? Baiklah, mari bertemu saja. Kami sepakat untuk bertemu besok sore. Di sebuah kafe. Aku ingin melihat pria yang menghancurkan pernikahanku ini. Sebenarnya ingin mengatakan apa? Keesokan harinya, aku tiba tepat waktu di kafe yang dijanjikan. Chen Zixuan sudah menungguku. Dia tampak sangat lesu, matanya penuh penyesalan. Tuan Fang, terima kasih sudah bersedia bertemu saya. Chen Zixuan berdiri. Ingin menjabat tanganku. Aku mengabaikan uluran tangannya dan langsung duduk. Katakan, apa yang ingin kau bicarakan? Chen Zixuan duduk. Menarik napas dalam-dalam, Tuan Fang, pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Anda. Ini adalah kesalahan saya. Minta maaf, saya mencibir. Chen Zixuan, apakah Anda pikir permintaan maaf saja cukup? Chen Zixuan menggelengkan kepalanya. Saya tahu permintaan maaf tidak cukup, tetapi saya harus mengatakan, saya tidak pernah berpikir. Hal seperti ini akan terjadi. Saya bahkan tidak pernah berpikir akan menyakiti Anda. Saya menatapnya. Tidak pernah berpikir, Chen Zixuan, ketika Anda berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah. Apakah Anda memikirkan suaminya ketika Anda menghamilinya? Apakah Anda memikirkan konsekuensinya ketika Anda kembali ke Amerika? Apakah Anda memikirkan masa depan ibu dan anak itu? Chen Zixuan menundukkan kepalanya karena perkataan saya. Saat itu saya bingung. Bingung? Saya pikir alasan ini terlalu konyol. Bingung bisa menghancurkan keluarga orang lain. Bingung bisa tidak bertanggung jawab. Chen Zixuan terdiam lama. Kemudian berkata, Tuan Fang, saya ingin memberikan kompensasi kepada Anda. Kompensasi? Saya menatapnya. Bagaimana Anda ingin memberikan kompensasi? Saya bisa memberi Anda uang. Banyak uang? Kata Chen Zixuan. Perusahaan saya di Amerika berkembang dengan baik. Saya memiliki kemampuan untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Saya tertawa. Chen Zixuan. Apakah Anda pikir saya kekurangan uang? Chen Zixuan tertegun sejenak. Lalu apa yang Anda inginkan? Saya menatapnya. Apa yang saya inginkan? Anda tidak bisa memberikannya. Yang saya inginkan adalah perasaan yang ditipu selama 3 tahun ini, kepercayaan yang dikhianati, harga diri yang diinjak-injak. Bisakah uang Anda membeli kembali semua ini? Chen Zixuan terdiam karena perkataan saya. Saya melanjutkan, tahukah Anda? Chen Zixuan, orang yang paling saya benci bukanlah Suen, melainkan Anda. Chen Zixuan mengangkat kepalanya menatap saya. Meskipun Suen berselingkuh, setidaknya dia masih merasa bersalah. Masih tahu rasa takut. Tapi Anda tahu betul bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah menikah. Namun tetap saja merayunya. Anda tahu betul bahwa melakukan hal ini akan menghancurkan sebuah keluarga. Namun tetap saja melanjutkannya. Hal yang paling dibenci adalah setelah kejadian itu. Hal pertama yang kau pikirkan bukanlah memikul tanggung jawab, melainkan melepaskan diri dari masalah. Wajah Chen Zixuan semakin buruk saat mendengar kata-kata ini. Tahukah kamu, kemarin, ketika Suen meneleponmu, apa yang kau katakan? Aku melanjutkan. Kau menyuruhnya mencari jalan sendiri. Jangan melibatkanmu, Chen Zixuan. Apakah kau masih manusia? Itu adalah anak kandungmu. Di mata Chen Zixuan mulai ada air mata. Tuan Fang, saya juga sangat menderita. Menderita? Aku mencibir. Menderita karena apa? Menderita karena tidak bisa terus menyembunyikannya? Bukan itu? Chen Zixuan menggelengkan kepala. Aku menderita karena aku telah menyakiti terlalu banyak orang. Aku menyakitimu. Menyakiti Suen, dan juga menyakiti istri dan anakku. Aku menatapnya. Lalu, mengapa kau tidak maju dan memikul tanggung jawab? Chen Zixuan terdiam lama. Kemudian berkata, aku tidak bisa menghancurkan keluargaku di Amerika. Lalu, bagaimana dengan Suen dan Xiao Bao? Aku bertanya. Aku akan membantu mereka secara diam-diam, kata Chen Zixuan. Aku tertawa. Membantu secara diam-diam? Chen Zixuan. Betapa munafiknya dirimu. Kau tidak berani mengakui anak itu, tidak berani memikul tanggung jawab, tetapi berkata akan membantu secara diam-diam. Apa bedanya kau dengan seorang hidung belang? Wajah Chen Zixuan memerah karena perkataanku. Aku berdiri. Chen Zixuan. Kedatanganku hari ini hanya ingin melihat seperti apa orang sepertimu. Sekarang aku sudah melihatnya. Kau adalah seorang pengecut sejati. Kau menikmati sensasi perselingkuhan, tetapi tidak berani menanggung akibatnya. Kau mendapatkan kenikmatan fisik, tetapi tidak mau memikul tanggung jawab moral. Orang sepertimu tidak pantas memiliki perasaan apapun. Setelah selesai berbicara, aku berbalik hendak pergi. Tuan Fang, tunggu. Chen Zixuan memanggilku. Aku menoleh menatapnya. Aku ingin bertemu Xiao Bao. Kata Chen Zixuan. Aku menatapnya dengan dingin. Bertemu dengannya untuk apa? Menikmati sensasi menjadi seorang ayah?
Bukan itu, Chen Zixuan menggelengkan kepala. Aku ingin meminta maaf padanya. Meminta maaf. Aku merasa ide ini sangat konyol. Meminta maaf pada anak berusia 5 tahun? Dia anakku, aku bertanggung jawab untuk menemuinya. Chen Zixuan berkata. Aku berpikir sejenak, baik. Aku bisa mengatur pertemuan kalian, tapi aku punya satu syarat. Chen Zixuan buru-buru bertanya. Syarat apa? Setelah bertemu, kamu harus membawanya kembali ke Amerika. Memberinya keluarga yang utuh, atau jangan pernah muncul di hadapan mereka lagi. Chen Zixuan tertegun sejenak. Ya, tidak ada pilihan ketiga, kataku dingin. Kamu tidak bisa tidak bertanggung jawab dan menikmati hubungan ayah dan anak. Chen Zixuan terdiam lama. Akhirnya mengangguk. Baik, aku berjanji padamu. Aku mengeluarkan ponselku, menelepon Suen. Suen, Chen Zixuan ingin bertemu Xiao Bao, kataku langsung. Di seberang telepon terdiam sejenak. Kemudian terdengar suara Suen. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Tanya saja padanya sendiri. Aku menyerahkan ponsel kepada Chen Zixuan. Chen Zixuan menerima telepon. Suen. Ini aku. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan di seberang telepon, tapi melihat ekspresi Chen Zixuan. Sepertinya bukan hal yang baik. Setelah beberapa saat, Chen Zixuan mengembalikan ponsel kepadaku. Apakah dia setuju? Tanyaku. Chen Zixuan mengangguk. Dia bilang besok sore akan membawa Xiao Bao ke sini. Aku menyimpan ponselku, kalau begitu kita lihat saja besok. Chen Zixuan, aku harap kamu bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jangan biarkan anak itu kecewa lagi. Setelah selesai berbicara, aku meninggalkan kedai kopi. Malamnya saat pulang ke rumah, aku terus memikirkan hal ini. Meskipun aku sudah bercerai dengan Suen, tapi aku tetap berharap Xiao Bao bisa mendapatkan hasil yang baik. Anak itu tidak bersalah, dia tidak seharusnya menanggung kesalahan orang dewasa. Jika Chen Zixuan benar-benar bersedia bertanggung jawab, membawa Xiao Bao kembali ke Amerika, mungkin itu hasil yang terbaik. Tapi jika dia tetap memilih untuk menghindar, maka Xiao Bao hanya bisa menjalani kehidupan yang sulit bersama Suen. Aku tiba-tiba teringat perkataan ibuku, meskipun anak itu bukan dari keluarga kita. Tapi dia sudah memanggilku ayah baptis selama 3 tahun. Selalu ada perasaan. Memang, selama 3 tahun ini. Meskipun aku tidak tahu kebenarannya, perasaanku pada Xiao Bao itu nyata. Dia polos dan menggemaskan. Pintar dan pengertian, anak yang baik. Jika bukan karena kejadian ini, mungkin aku benar-benar akan menyayanginya, seperti anakku sendiri. Tapi sekarang semuanya berubah. Aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan Suen, juga tidak bisa menerima keberadaan Xiao Bao, karena setiap kali melihatnya, aku akan teringat akan rasa malu ini. Semoga besok Chen Zixuan bisa membuat pilihan yang benar. Keesokan sorenya, aku datang lagi ke kafe itu. Kali ini bukan untuk bertemu Chen Zixuan, tapi ingin melihat pilihan apa yang akan dia buat. Aku duduk di sudut, memperhatikan pintu masuk. Pukul 3, Suen datang bersama Xiao Bao. Xiao Bao hari ini berpakaian sangat rapi. Terlihat jelas Suen yang mendandaninya dengan cermat. Mereka mencari tempat duduk. Xiao Bao dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, Chen Zixuan juga datang. Dia terlihat sangat gugup, tangannya juga memegang sebuah tas hadiah. Xiao Bao. Chen Zixuan berjalan ke meja mereka, suaranya sedikit bergetar. Xiao Bao mendongak menatapnya. Matanya berbinar. Papa. Kemudian dia melompat dari kursi dan menghambur ke pelukan Chen Zixuan. Chen Zixuan memeluk Xiao Bao, air matanya langsung mengalir. Xiao Bao, Papa merindukanmu, ucap Chen Zixuan dengan suara tercekat. Papa, apakah ini hadiah untukku? Xiao Bao menunjuk ke tas hadiah di tangan Chen Zixuan. Chen Zixuan mengangguk. Iya, ini mainan yang Papa belikan untukmu. Xiao Bao bertepuk tangan dengan gembira. Bolehkah aku lihat? Chen Zixuan memberikan tas hadiah itu padanya. Xiao Bao dengan tidak sabar membukanya. Di dalamnya ada sebuah Transformers yang mahal. Wah, Xiao Bao berteriak dengan gembira, aku paling suka Transformers. Melihat Xiao Bao yang terlihat senang, air mata Chen Zixuan semakin deras mengalir. Xiao Bao, Papa ingin bertanya sesuatu padamu. Chen Zixuan berjongkok menatapnya. Pertanyaan apa? Xiao Bao menatapnya dengan serius. Apakah kamu ingin tinggal bersama Papa? Tanya Chen Zixuan. Xiao Bao mengangguk. Mau? Aku sangat ingin tinggal bersama Papa. Chen Zixuan melirik Suen. Lalu terus bertanya, kalau ayah mengajakmu pergi ke tempat yang sangat jauh, apakah kamu mau? Apakah kamu mau? Xiao Bao berpikir sejenak, sejauh apa sangat jauh itu? Tempat yang membutuhkan belasan jam naik pesawat, kata Chen Zixuan. Xiao Bao sedikit khawatir. Kalau ibu, apakah ibu juga ikut? Chen Zixuan terdiam. Suen melihat maksudnya, air mata mulai mengalir. Xiao Bao. Ibu tidak bisa ikut? Kenapa? Xiao Bao tidak mengerti. Suen tercekat berkata, jika Xiao Bao dibawa pergi, itu sama dengan memisahkan ibu dan anak. Tetapi jika tidak dibawa pergi,
Xiao Bao harus mengikuti Suen menjalani kehidupan yang sulit. Xiao Bao, Chen Zixuan berusaha menenangkan suaranya, di tempat ayah ada rumah yang besar, sekolah yang bagus, dan banyak teman yang bisa bermain denganmu. Xiao Bao menggelengkan kepala, aku tidak mau, aku mau bersama ibu. Chen Zixuan menatap Suen, Suen, bujuk dia. Suen menggelengkan kepala, air mata terus mengalir, aku tidak bisa membujuknya untuk meninggalkanku. Chen Zixuan cemas, Suen, pikirkan masa depan Xiao Bao. Jika bersamaku, dia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, bisa memiliki kehidupan yang terbaik. Saat ini, Xiao Bao tiba-tiba bertanya, ayah, kenapa ayah menangis? Chen Zixuan menyeka air matanya, ayah merindukan kalian. Kalau begitu, jangan pergi, tinggal bersama kami, Xiao Bao berkata dengan polos. Chen Zixuan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, ayah tidak bisa tinggal di sini. Kenapa? Xiao Bao tidak mengerti, Chen Zixuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya memeluk Xiao Bao. Aku melihat adegan ini dari sudut, perasaanku sangat campur aduk, adegan ini. Apapun pilihannya, akan ada yang terluka. Jika Chen Zixuan membawa Xiao Bao pergi, Suen akan kehilangan putranya. Jika dia tidak membawanya pergi, Xiao Bao harus mengikuti Suen menjalani kehidupan yang sulit. Apalagi, Chen Zixuan juga memiliki istri di Amerika. Bahkan jika membawa Xiao Bao pergi, belum tentu bisa memberinya keluarga yang utuh. Saat ini, Suen berbicara. Zixuan, aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Chen Zixuan mengangguk. Kemudian berkata kepada Xiao Bao, mainanlah dulu di sini. Ayah dan ibu ingin bicara sebentar. Xiao Bao mengangguk patuh dan fokus bermain Transformers. Suen dan Chen Zixuan pergi keluar kafe. Aku bisa melihat apa yang mereka katakan, tapi tidak bisa mendengar isinya. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka sedang memperdebatkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Suen tampaknya menangis lebih keras. Chen Zixuan menghiburnya di samping. Kemudian Chen Zixuan mengeluarkan ponselnya. Sepertinya sedang menelepon seseorang. Setelah menelepon, mereka berbicara lagi. Kemudian bersama-sama kembali ke kafe. Xiao Bao, kemarilah. Suen memanggil Xiao Bao. Xiao Bao memeluk Transformers dan berlari mendekat. Ibu, apakah kalian sudah selesai bicara? Suen berjongkok dan menatapnya. Xiao Bao, ibu ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Xiao Bao memiringkan kepalanya dan bertanya. Ayah akan pulang. Mungkin untuk waktu yang lama, tidak bisa menemuimu lagi. Suen berkata. Ekspresi Xiao Bao langsung berubah menjadi sangat sedih. Kenapa? Apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Chen Zixuan buru-buru berkata. Tidak, Xiao Bao. Ayah sangat mencintaimu. Lalu kenapa harus pergi? Xiao Bao bertanya. Chen Zixuan memandang Suen. Kemudian berkata, karena ayah memiliki hal penting lain yang harus dilakukan. Apakah lebih penting dariku? Xiao Bao bertanya. Pertanyaan ini membuat Chen Zixuan sulit menjawab. Dia terdiam lama. Akhirnya berkata, Xiao Bao, kamu harus ingat. Dimanapun ayah berada, ayah selalu mencintaimu. Xiao Bao sepertinya merasakan sesuatu. Air mata mulai menggenang di matanya. Ayah, jangan pergi, oke? Hati Chen Zixuan hancur. Dia memeluk Xiao Bao. Maafkan ayah. Xiao Bao, ayah tidak punya pilihan. Tapi ayah janji. Akan sering meneleponmu, akan mengirimimu hadiah. Xiao Bao menangis dan berkata, aku tidak mau telepon, aku tidak mau hadiah, aku ingin ayah menemaniku. Chen Zixuan juga menangis. Dia hanya memeluk Xiao Bao dan tidak mau melepaskannya untuk waktu yang lama. Akhirnya Suen yang berbicara. Zixuan, ini sudah larut. Kamu harus pergi. Chen Zixuan mengangguk dan akhirnya mencium dahi Xiao Bao. Xiao Bao, dengarkan kata-kata ibu, belajarlah dengan giat. Ayah akan merindukanmu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Bao melihat punggung Chen Zixuan yang pergi, menangis dengan memilukan. Ayah, jangan pergi. Suen memeluk Xiao Bao. Air mata juga terus mengalir. Aku melihat adegan ini di sudut, perasaanku campur aduk. Chen Zixuan akhirnya memilih untuk melarikan diri, memilih untuk melindungi keluarganya di Amerika, dan memilih untuk meninggalkan ibu dan anak ini. Sebenarnya, aku sudah menduga hasil ini sejak lama. Orang seperti Chen Zixuan tidak mungkin melepaskan segalanya demi anak haram. Tapi melihat Xiao Bao menangis seperti ini, hatiku masih sangat sakit. Anak itu benar-benar tidak bersalah. Dia tidak mengerti kompleksitas dunia orang dewasa. Hanya ingin ditemani oleh ayahnya. Tapi kenyataannya begitu kejam. Melihat Suen memeluk Xiao Bao yang menangis, hatiku sangat tidak nyaman. Meskipun sudah bercerai, pilihan apa yang akan dibuat Chen Zixuan? Aku sudah menduganya sejak lama. Sekarang tampaknya hasilnya tidak mengejutkan. Xiao Bao melihatku, matanya berbinar. Ayah baptis.
Dia melepaskan diri dari pelukan Suen dan menerkam ke arahku. Aku berjongkok untuk menangkapnya. Perasaanku sangat campur aduk. Ayah baptis, ayah sudah pergi. Dia tidak menginginkanku lagi, kata Xiao Bao sambil menangis. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hanya bisa menepuk punggungnya. Xiao Bao, jangan menangis. Suen melihatku. Chen Hao, terima kasih. Aku tidak menjawabnya, tetapi berkata kepada Xiao Bao. Xiao Bao, apakah kamu ingin membeli es krim? Xiao Bao mengangguk, tetapi masih sangat sedih. Aku menggandeng tangannya dan berjalan menuju toko es krim terdekat. Suen mengikuti di belakang. Setelah membeli es krim, suasana hati Xiao Bao membaik, tetapi masih sangat sedih. Ayah angkat, kenapa ayah harus pergi? Xiao Bao bertanya padaku. Aku berpikir sejenak, memutuskan untuk memberinya penjelasan yang bisa dipahami seorang anak. Karena ayah punya pekerjaan penting yang harus dilakukan. Lebih penting dari aku? Tanya Xiao Bao. Pertanyaan ini sulit kujawab karena jawabannya adalah ya, tapi aku tidak bisa mengatakan itu pada seorang anak berumur 5 tahun. Xiao Bao, kamu harus tahu. Kadang-kadang orang dewasa melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, kataku. Lalu kenapa harus melakukan hal yang tidak ingin dilakukan? Xiao Bao terus bertanya. Aku menatap Suen. Matanya penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena dunia orang dewasa sangat rumit. Akhirnya aku berkata. Xiao Bao mengangguk seolah mengerti, lalu bertanya. Ayah angkat, apakah kamu akan pergi? Pertanyaan ini membuat hatiku mencelos. Aku menatap mata polos Xiao Bao, hatiku sangat sakit. Xiao Bao. Ayah angkat dan ibumu tidak bisa tinggal bersama lagi. Aku berusaha menenangkan nada bicaraku. Mata Xiao Bao langsung membelalak. Kenapa? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya bisa kukatakan, karena beberapa alasan orang dewasa. Lalu apakah aku masih bisa bertemu ayah angkat? Xiao Bao bertanya. Aku menoleh ke Suen, matanya penuh harap. Tapi aku tahu, aku tidak bisa memberi mereka harapan apapun. Hatiku hancur. Anak ini, dalam satu hari, kehilangan dua sosok ayah terpenting dalam hidupnya. Dia tidak mengerti mengapa, dan juga tidak mengerti apa yang salah telah diperbuatnya. Suen lalu berbicara. Xiao Bao, ayo kita pulang. Xiao Bao menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau pulang. Aku ingin bersama ayah angkat. Suen menatapku. Matanya penuh permohonan. Aku tahu dia ingin aku menghibur Xiao Bao, tapi aku tidak bisa memberi mereka harapan yang salah. Xiao Bao, ayo pulang dengan ibu. Kataku. Ayah angkat harus bekerja. Xiao Bao menatapku dengan kecewa. Ayah angkat, apakah kamu benar-benar tidak bisa menemaniku? Aku menggelengkan kepala. Maaf, Xiao Bao. Xiao Bao akhirnya. Tetap saja Suen membawanya pergi. Saat pergi, dia masih menoleh melihatku. Aku berdiri di sana. Melihat punggung mereka, perasaanku campur aduk. Anak ini tidak bersalah. Tapi aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan Suen. Dan setiap kali aku melihat Xiao Bao, aku selalu teringat akan rasa malu ini. Mungkin berpisah adalah yang terbaik untuk semua orang. Malamnya setelah pulang ke rumah, aku terus memikirkan kejadian hari ini. Pilihan Chen Zixuan sudah bisa diduga. Namun tetap membuatku marah. Pria ini menikmati kesenangan berselingkuh, tetapi tidak mau menanggung akibatnya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi seorang ayah? Sementara Suen, meskipun aku bersimpati dengan keadaannya, aku tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari pengacara Wang. Tuan Fang, ada situasi yang perlu saya laporkan kepada Anda. Pengacara Wang berkata, situasi apa? Tanyaku. Mengenai mantan istri Anda, Suen. Dia datang mencari saya tadi malam, kata pengacara Wang. Aku tertegun sejenak. Apa yang dia inginkan darimu? Dia menginginkan lebih banyak uang, kata pengacara Wang. Dia bilang 100.000 yuan tidak cukup untuk dia dan anak itu hidup. Aku mencibir. Berapa banyak lagi yang dia inginkan? Dia bilang setidaknya 500.000. Kata pengacara Wang. 500.000? Menurutku permintaan ini sangat menggelikan. Atas dasar apa dia meminta 500.000? Dia bilang anak itu perlu sekolah, perlu lingkungan hidup yang baik. Kata pengacara Wang. Dia bilang jika Anda tidak memberikannya, dia akan menuntut Anda. Menuntutku? Aku merasa itu lebih menggelikan lagi. Menuntutku atas apa? Dia bilang Anda menyembunyikan aset dalam perjanjian perceraian, kata pengacara Wang. Aku berpikir sejenak. Dia ingin memerah saya, seharusnya begitu, kata pengacara Wang. Tetapi Tuan Fang, dia tidak memiliki bukti bahwa Anda menyembunyikan aset. Dan, bahkan jika ada penyembunyian, dia berselingkuh lebih dulu, akan sulit baginya untuk mendapatkan dukungan pengadilan. Aku mengangguk. Aku mengerti. Jika dia benar-benar menuntut, Anda tanggapi gugatan itu. Tapi Tuan Fang, pengacara Wang melanjutkan. Ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Apa itu? Suen berkata jika Anda tidak memberi uang. Dia ingin memperbesar masalah ini,
kata pengacara Wang, memperbesar. Saya tidak begitu mengerti. Dia bilang ingin datang ke perusahaan Anda untuk membuat keributan, ingin semua orang tahu. Anda adalah orang yang tidak berperasaan, kata pengacara Wang. Saya tertawa. Biarkan saja dia membuat keributan jika dia mau, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, Tuan Fang, Anda memang tidak melakukan kesalahan apapun, kata pengacara Wang. Tetapi hal seperti ini tetap akan berdampak pada reputasi Anda, saya berpikir. Apa saranmu? Saya sarankan Anda memberinya lebih banyak uang lagi, tetapi bukan 500.000. Kata pengacara Wang, mungkin 200.000, biarkan dia menghilang sepenuhnya. Saya mempertimbangkannya, biarkan saya berpikir lagi. Setelah menutup telepon, saya mulai memikirkan masalah ini. Suen ingin mengancam saya, dia yang berselingkuh lebih dulu. Sekarang malah ingin mengancam saya, apa dia benar-benar berpikir saya akan menyerah? Saya mengeluarkan ponsel. Saya mengirim pesan ke Suen, kudengar kamu mau menuntutku? Segera. Suen membalas, Cheng Hao, aku hanya ingin uang yang cukup untuk menghidupi Xiao Bao. Saya membalas, 100.000 tidak cukup, Suen, tidak cukup. Xiao Bao harus sekolah, harus hidup, 100.000 sama sekali tidak cukup. Saya membalas, itu bukan masalahku, Xiao Bao punya ayah kandung. Suen, Chen Zixuan tidak akan memberi uang, kamu tahu itu. Saya membalas, itu juga bukan urusanku, aku sudah memberimu 100.000. Saat dia berselingkuh, apa dia memikirkan kalau kita adalah suami istri? Saat dia mengandung anak orang lain. Apa dia memikirkan kalau kita adalah suami istri? Saya membalas, Suen. Kamu mau membuat keributan silakan saja, aku tidak takut padamu. Setelah mengirim pesan ini, saya langsung memblokirnya. Sejak saat itu, kami tidak perlu lagi berhubungan. Sebulan kemudian, Suen benar-benar datang ke perusahaan saya untuk membuat keributan. Hari itu saya sedang rapat. Sekretaris berlari masuk dengan panik, Tuan Fang, di bawah ada seorang wanita membawa anak. Katanya ingin bertemu dengan Anda. Saya mengerutkan kening. Wanita apa? Dia bilang dia mantan istrimu, dan dia membawa wartawan media, kata sekretaris itu pelan. Aku mencibir dan menyuruh satpam mengusir mereka. Tapi Tuan Fang, dia berkata jika Anda tidak menemuinya, dia akan terus membuat keributan di depan perusahaan. Sekretaris itu berkata dengan susah payah. Aku berdiri dan turun untuk melihatnya. Ketika aku tiba di bawah gedung perusahaan, aku melihat Suen menggendong Xiao Bao. Dan di sampingnya memang ada beberapa wartawan yang mengambil foto. Melihatku muncul, para wartawan segera mengepungku. Tuan Fang, apa tanggapan Anda terhadap tuduhan mantan istri Anda? Tuan Fang, apakah benar Anda menolak membayar tunjangan anak? Tuan Fang, apakah menurut Anda tindakan Anda itu wajar? Aku mengabaikan para wartawan dan langsung menghampiri Suen. Suen, apa yang sedang kamu lakukan? Tanyaku dengan dingin. Suen melihatku, matanya penuh kebencian. Fang Cheng Hao, mengapa kamu begitu kejam? Kejam? Aku tertawa. Aku kejam? Suen, ketika kamu berselingkuh dan melahirkan anak, apakah kamu memikirkan perasaanku? Para wartawan di sekitarnya segera bersemangat dan mulai mengambil foto dan merekam video. Maksud Anda, mantan istri Anda berselingkuh? Seorang wartawan bertanya. Aku mengangguk, ya. Dia berselingkuh dengan teman SMA-nya, dan melahirkan anak ini. Ekspresi Suen berubah drastis. Fang Cheng Hao, kenapa? Aku menatapnya. Sekarang takut, Suen, kamu yang pertama kali mencari media. Sekarang takut kebenaran terungkap, aku berbalik ke wartawan, hadirin sekalian. Jika Anda ingin tahu kebenaran, saya dapat memberikan semua bukti, termasuk foto perselingkuhannya, catatan rumah sakit kehamilan, dan laporan tes DNA anak. Para wartawan semakin bersemangat dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda memiliki bukti-bukti ini? Aku mengangguk, tentu saja, dan semuanya diperoleh dari penyelidikan detektif swasta. Suen benar-benar panik. Cheng Hao, kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak bisa? Aku menatapnya dengan dingin. Suen, kaulah yang memilih untuk memperbesar masalah ini, karena ingin diperbesar, maka biarlah benar-benar besar. Aku mengeluarkan ponselku, menampilkan sebuah foto kepada wartawan. Ini dia dan pria itu. Di foto kamar hotel, para wartawan segera mengerumuni untuk memotret. Suen ingin merebut ponselku. Tapi aku menghindarinya. Ada juga foto ini. Aku menampilkan foto lain. Ini fotonya saat pergi ke rumah sakit, memeriksa kehamilan, dan ada juga foto ini. Ini foto saat anak itu lahir. Perhatikan tanggalnya, tepat 9 bulan setelah dia berselingkuh. Para wartawan dengan bersemangat mencatat informasi ini. Suen benar-benar hancur, memeluk Xiao Bao dan mulai menangis. Fang Cheng Hao, kau menghancurkanku, menghancurkanmu. Aku mencibir. Suen, kau sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Xiao Bao melihat adegan ini. Dan juga mulai menangis. Mama, ada apa? Kenapa banyak sekali orang?
Melihat Xiao Bao menangis, hatiku sedikit iba. Tapi karena Suen telah memilih jalan ini, maka dia harus menanggung akibatnya. Para wartawan. Aku berkata ke arah kamera, aku ingin mengklarifikasi beberapa hal, anak ini bukan anakku. Tapi anak haram dari mantan istriku dan teman SMA-nya. Kedua, aku sudah memberinya kompensasi 100.000 yuan, ini sudah sangat bermurah hati. Ketiga, anak itu memiliki ayah kandung, bernama Chen Zixuan, sekarang berada di Amerika. Jika membutuhkan biaya hidup, seharusnya mencari dia. Para wartawan dengan bersemangat mencatat informasi ini. Tuan Fang, bagaimana menurut Anda tentang perilaku mantan istri Anda? Seorang wartawan bertanya. Aku melihat Suen, lalu berkata, dia menangis lebih keras. Tapi aku sudah tidak bersimpati padanya. Dia yang memilih jalan ini, sekarang harus menanggung akibatnya. Dan, aku melanjutkan, aku harap kalian semua tidak menyakiti anak itu. Dia tidak bersalah, tapi ini tidak berarti, aku memiliki kewajiban untuk menanggung tanggung jawab orang lain. Setelah mengatakan ini, aku berbalik untuk pergi. Tuan Fang, apakah ada hal terakhir yang ingin Anda katakan? Seorang wartawan bertanya, saya berhenti. Saya menoleh dan melihat Suen dan Xiao Bao. Saya ingin mengatakan, ketika Anda memilih untuk berselingkuh, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Beberapa hal, setelah dilakukan, ya sudah. Setelah mengatakan itu, saya kembali ke perusahaan, meninggalkan Suen menangis di bawah. Keesokan harinya, masalah ini menjadi berita utama. Judulnya adalah, mantan istri pengusaha kaya bersama anak haram meminta tunjangan anak. Dan dipermalukan di tempat. Berita itu melaporkan secara rinci seluruh kejadian. Termasuk foto Suen berselingkuh dan identitas anak itu. Komentar online secara sepihak mendukung saya. Wanita ini terlalu berlebihan, berselingkuh dan diam-diam membesarkan anak orang lain. Setimpal. Wanita seperti ini harus dikutuk oleh masyarakat. Anak itu cukup menyedihkan, tetapi ini bukan tanggung jawab untuk mengutuk. Saya mendukung pria ini. Jika itu saya juga tidak akan memaafkan. Melihat komentar ini, perasaan saya campur aduk. Bu, apakah menurutmu saya melakukan hal yang benar? Saya bertanya. Ibu saya terdiam sejenak, lalu berkata, ya, kamu melakukan hal yang benar. Tapi, lanjut ibu saya, anak itu memang menyedihkan. Saya tahu maksud ibu saya. Bu, apa yang ingin kamu katakan? Saya tidak ingin kamu memaafkan Suen. Ibu saya berkata, tetapi anak itu, jika mereka benar-benar buntu, kamu bisa mempertimbangkan untuk membantu mereka. Bukan membantu Suen, tetapi membantu anak yang tidak bersalah itu. Saya memahami pikiran ibu saya, tetapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Xiao Bao sekarang. Bu, biarkan aku memikirkannya lagi, kataku. Malam harinya, saya sendirian di rumah, tiba-tiba menerima telepon dari nomor tak dikenal. Tuan Fang, ini Chen Zixuan. Saya tertegun sejenak. Beraninya kamu meneleponku? Tuan Fang, saya melihat berita itu. Suara Chen Zixuan sangat berat. Saya ingin melakukan sesuatu untuk Suen dan Xiao Bao. Baru terpikir sekarang, saya mencibir. Chen Zixuan, apakah menurutmu belum terlambat? Saya tahu sudah terlambat, tetapi saya tidak bisa melihat Xiao Bao menderita. Chen Zixuan berkata, lalu apa maksudmu? Saya bertanya. Saya ingin memberi Suen sejumlah uang agar dia bisa membawa Xiao Bao menjalani kehidupan yang lebih baik. Chen Zixuan berkata, tapi jangan biarkan istriku tahu. Aku tertawa. Chen Zixuan, sampai mati pun kau tetap seorang pengecut. Kau ingin membantu mereka. Tapi kau tidak berani mengakui tanggung jawab. Kau ingin menjadi orang baik, tapi tidak mau menanggung akibatnya. Syaratnya apa? Chen Zixuan bertanya. Ini yang terakhir kali. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi untuk urusan kalian, kataku. Baik, aku janji, kata Chen Zixuan. Setelah menutup telepon. Aku mengirim pesan kepada Suen, Chen Zixuan ingin menghubungimu, memberimu uang. Tak lama kemudian, Suen membalas, benarkah? Aku mengirimkan nomor telepon Chen Zixuan kepadanya, lalu membalas. Hubungi dia sendiri. Jangan cari aku lagi. Setelah mengirim pesan ini, aku benar-benar menghapus kontak Suen. Sejak saat itu, kami benar-benar tidak pernah berhubungan lagi. Setengah tahun kemudian, aku mendengar bahwa Suen membawa Xiao Bao pindah ke kota lain. Chen Zixuan memberinya sejumlah uang, cukup untuk menghidupi mereka selama beberapa tahun. Tetapi imbalannya adalah mereka harus menghilang sepenuhnya dan tidak bisa muncul lagi di kota ini. Untuk hasil ini, aku tidak merasakan apapun. Mungkin ini yang terbaik untuk semua orang. Suen mendapatkan uang, Xiao Bao mendapat jaminan, dan aku benar-benar bebas. Adapun Chen Zixuan, dia terus menikmati kehidupan keluarganya di Amerika. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Inilah kenyataan, kejam dan nyata. Beberapa orang yang melakukan kesalahan akan menanggung akibatnya. Beberapa orang yang melakukan kesalahan bisa lolos dari hukuman.
Tapi bagaimanapun juga, hidup harus terus berjalan. Aku sudah memulai kembali hidupku. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Hanya kejujuran. Itu sudah cukup.